Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi huwa waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang benar, yang salih, yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur atas nikmat Islam sebagai agama yang terang benderang, agama yang dipenuhi dengan cahaya, agama yang Allah turunkan untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah. Allah turunkan Al-Quran sebagai furqan, pembeda antara hak dan batil, pembeda antara kebenaran dan kejahiliahan. Allah utus Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam kita tercurahkan untuk beliau, sebagai seseorang yang mulia, yang istimewa, sebagai pembeda antara orang-orang yang bertauhid dengan orang-orang jahiliyah, yang mengajak manusia meninggalkan fase-fase jahiliyah dengan segudang tradisi mereka, menuju kepada agama Islam sebagai agama yang cerah, terang, jelas, ilmiah, penuh dengan referensi, bukan bualan manusia, bukan hikayat cerita, atau bukan pula pendapat hasil pikiran manusia, tetapi wahyu yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menuntun kepada jalan kebahagiaan, yang menuntun kepada kecerdasan berfikir selama hidup di dunia dan bahagia kelak di akhirat. Itulah Islam sebagai jurang pemisah antara kebenaran yang mesti ditegakkan, mesti kita ikuti, dengan tradisi jahil, dengan tatanan kehidupan yang serba tidak jelas arah dan tujuannya, yaitu tata cara kehidupan jahiliyah, di mana kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bahkan sebagian masyarakat kita, karena mungkin ketidaktahuan atau terpedaya dengan orang-orang yang menyeru ke dalam masa-masa jahiliyah, diinginkan agar babalia ke agama lamo, ke caro-caro tradisi jahiliyah nan saiswa. Padahal
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam kitab hadis Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Beliau katakan, li ahlil jahiliyati yawmani fi kulli sanah yal'abuna fihima. Dahulu ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah di kota Madinah, mereka memiliki 2 hari raya, 2 hari peringatan yang mereka agungkan setiap tahun. Dalam riwayat yang lain disebut hari Nairuz dan hari Mihrajan. Ini tahun baru, peringatan tahun baru. Di zaman jahiliyah sudah dikenal, dirayakan. Peringatan tahun baru. Kalau Nairuz itu awal tahun. Mihrajan itu 6 bulan setelahnya. Selalu diperingati hari pergantian tahun, tahun Masehi. Tahun Masehi yang diperingati orang-orang hari ini, subhanallah. Apakah kita diinginkan kembali kepada masa jahiliyah? Orang-orang jahiliyah, li ahlil jahiliyah. Anas bin Malik menyebutnya ahlul jahiliyah. Memiliki yauman, 2 hari raya, hari tahun baru. Yal'abuna fihima, mereka merayakannya, berpesta, bermain-main di dalam hari tersebut. Falamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakumullahu bihima khairan minha yawmal fitri wa yawmal adha. Dahulu ketika jahiliyah memang kalian punya 2 hari raya, 2 hari untuk peringatan pergantian tahun. Namun hari ini, kata Nabi SAW, Allah ganti untuk kalian. Allah ganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih jelas, yang lebih baik, yang lebih utama, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai, perjalanan dakwah kita masih panjang. Tak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan majelis ilmu dan mengajarkannya kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan orang-orang yang kita kenali. Karena terbukti orang-orang di perkotaan yang katanya mereka adalah orang-orang modern lebih banyak merayakan hari pergantian tahun. Entah apa yang dicari di situ. Entah apa yang dicari. Kalau 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu jelas. Idul Fitri ada di dalamnya syariat zakat fitri. Ada di dalamnya disyariatkan untuk silaturahim. Yang lebih terpenting di situ adalah litukabbirullah ala ma hadakum. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang telah Ia berikan. Kita mengagungkan Allah, betapa nikmat Allah selama ini kita rasakan. Ternyata setelah menahan lapar dan haus dengan puasa sebulan, terasa begitu nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Fitri. Begitu pula Idul Adha. Ada harta yang kita korbankan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tujuan-tujuannya. Kita bergembira membagi kebahagiaan dengan sesama manusia, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Tapi lihat, di hari pergantian tahun yang diperingati orang jahiliyah, bahkan katanya orang modern hari ini tapi punya sifat masih jahiliyah.
Apa yang mereka lakukan? Babali, kambang api, petasan, balatuhan. Dan bedonya beko balatuhan sambil manutui telingo. Agunonya di Bali di latuhan tapi telingo batutui. Agunonya. Kalau Bali makanan dinikmati dimakan sama-sama. Ayolah mak. Tapi kok balatuhan kok abadia. Tapi telingo batutui. Kalau yo lama rancak bantuannya itu latuhan di rumah. Kambang api itu nyalangan mata senyalang-nyalangnya, pasang telingo senyeriang-nyeriangnya. Latihan lah tuh. Akayo kalau memang rancak. Tapi subhanallah, betapa jahilnya orang yang bermain ini. Allah nyobali dengan biaya yang tak sedikit. Beko babunyi kan jauh sampainya. Anyun entah di ma, kembang api entah di ma. Petasan kan entah di ma, mercon kan entah di ma. Sama je orang Bali Aceh Bali bayudian tapi nya lelok berselimui. Aku no Aceh lelok berselimui ya. Kan seperti itu. Mubazir, menghambur-hamburkan harta. Ya, beli petasan apa manfaatnya? Subhanallah. Ya. Kok yo rancak petasan tu taklah di kantong seorang kan? Pakai helm full face kah? Helm full face, alat tuyan jelam tu kan mantap. Kalau memang bagus. Tapi buktinya orang menghindar dari itu. Beko lah tabaka, beko. Musibah apa ini ya Allah gitu ya kan? Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah. Ini jahil, kejahilian. Ya, adab tradisi jahiliyah. Yang jelas perayaan ini dinyatakan oleh sahabat sebagai harinya li ahlil jahiliyah. Dan ini yang diingkari, dirubah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita meninggalkan tradisi jahiliyah. Tapi umat manusia, bahkan umat Islam juga ikut-ikutan merayakan hari jahiliyah ini. Hari jahiliyah, hari rayanya kaum jahiliyah ikut dirayakan oleh umat Islam. Subhanallah. Ya, bagaimana kita akan mengatakan tak perlu membahas-bahas masail jahiliyah? Toh buktinya masyarakat kita kembali diarahkan, dipandu menuju tradisi-tradisi jahiliyah yang itu sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujurlah kita dalam berislam. Kalau kita betul-betul berislam, kita ikuti apa yang diajarkan Allah, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan oleh para sahabat. Ini menjadi tatanan kehidupan kita, bukan tatanan kehidupan yang sudah tidak laku, yang kemudian digoreng-goreng kembali, dianggap itu sebagai hal yang moderat. Subhanallah, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak laku kemudian dianggap sebagai modernisasi? Apa pentingnya perayaan tahun baru itu? Toh tidak ada bedanya dalam satu hari, hanya menunggu jam 00.200, cuman itu. Kemudian apa? Dapat apa? Apakah turun wahyu di jam segitu? Apakah turun kasih sayang Allah di jam segitu? Dapat apa? Bahkan subhanallah, bangga pula orang gaik-gaik gini. Anaknya dibawa, dia laki-laki, nak berusia dia bawa laki-laki. Pai malam tahun baru, anan bercari. Pai ke gunung, anan bercari. Kolah dapatlah hipertermia di Gunung Talang Metang. Malam tahun baru. Laba tutik Gunung Sago dan di Kek Marapi Singgalang. 2 tahun baru. Ada juga nan mencari-cari cara untuk paikian. Di gunung-gunung lain tetap. Subhanallah. Seakan-akan sebuah ritual yang dianggap penting ini. Bagi kalangan muda-mudi, ya, ada yang bahkan cuman merayakan dengan bakar-bakaran, ya, bakar ikan atau nyembelih ayam. Ini sembelihan untuk tahun baru. Untuk siapa sembelihan?
Sembelihan untuk selain Allah berarti. Sembelihan untuk siapa? Raja Janus, ya, sebagai awal bentuknya, ya, pembentukan bulan Januari oleh Raja Janus atau Dewa Janus. Raja akhirnya didewakan. Subhanallah. Ini tradisi jahiliyah yang sudah tak laku dalam Islam. Tapi subhanallah, mirisnya umat Islam pun ikut-ikutan. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ini diantara pentingnya kenapa kita membahas masail jahiliyah, supaya kita tahu mana perkara-perkara jahiliyah yang sudah diingkari oleh Islam, sehingga supaya mulus jalan kita, lurus langkah kita di atas Islam, tidak mencampur adukkan antara hak dan batil, antara kebenaran dengan kemungkaran, sehingga luruslah kita berada di atas kebenaran. Sehingga hal ini pun diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law salaku fi juhri dhabbin lasalaktumuh. Hati-hati, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar kalian akan ada yang mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law salaku juhra dhabbin lasalaktumuh. Sampai kalaupun mereka masuk ke lubang biawak, ke lubang dhab, biawak padang pasir, kalian pun akan ikut masuk. Menunjukkan jahilnya. Aku no masuk ke lubang dhab. Memasukkan kepala ke dalam kamanga. Tapi ikut lawak kita. Ndak jalehnya manganya masuk aja cucuknya kepala ke lubang biawak. Awak satu lah. Manga orang entah ya mau kurang rami. Tanya ke orang nan membayar badia-badia malam tahun baru tu, menyanyi trompet malam tahun baru tu, mainkan dalam kambang api. Manga ko entahlah mau itu orang mau itu lawak ada. Itu modelnya. Masuk lubang dhab orang wak masuklah. Subhanallah. Maka ditanya oleh Salman Al-Farisi pada Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kita ini engkau maksud adalah Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Qala faman. Nabi bilang, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini tipu daya Yahudi Nasrani. Wahai kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, Allah pun telah menegaskan, walan tardha 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi, kaum Nasrani itu tak akan pernah ridha. Tak akan pernah ridha dengan kita, dengan engkau. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Sampai ikut-ikutan dengan mereka, baru mereka ridha. Ayo bangga kaum Yahudi Nasrani basorak de rami malam tahun baru kah? Satu lo orang ko merayakan, ndak awak saya dah. Oh orang ko satu-satu lah. Itu kebanggaan mereka. Masuk di media-media. Wah, ko luar biasa panjangnya kota, apalah contohnya, ya. Disebutkan nama satu kota, kemudian wah, peringatan tahun baru, Happy New Year dan sebagainya. Itu kebanggaan mereka. Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka, ajaran mereka, tradisi mereka. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan untuk dakwah ini masih panjang. Jangan pernah kita berbangga diri dulu, oh jumlah pengikut kajian sekian, jumlah orang yang sudah mengenal sunnah sekian. Belum, jamaah yang kami cintai. Dakwah kita masih panjang. Belum ada apa-apanya. Kita khawatir justru ikut ramainya saja. Tapi tidak tertanam mengakar akidah Islam yang lurus, yang memisahkan diri dari tradisi jahiliyah. Maka duduknya kita di majlis ilmu, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk bertahan pada poros pondasi Islam itu sendiri, tanpa terpedaya dengan syubhatnya orang-orang jahiliyah, tanpa mengikuti tradisinya Yahudi, Nasrani dan seterusnya.
Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini tentang tradisi jahiliyah yang pertama, perkara jahiliyah yang pertama, yaitu doaul awliya'i was salihin, berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Berdoa, memohon, meminta, beribadah dan seterusnya, termasuk keseluruhannya. Annahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'aillah wa ibadatihi. Bahwa kaum jahiliyah itu mereka beribadah dengan melibatkan orang-orang saleh fi du'aillah, ketika berdoa kepada Allah. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah, tapi melibatkan orang-orang saleh. Wa ibadatihi yuriduna syafa'atahum. Berdoa, beribadah kepada Allah, melibatkan orang saleh dalam rangka menginginkan syafaat dari mereka. Indallah. Dia menginginkan syafaat dari orang-orang saleh di sisi Allah. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dhalika wa anna salihina yuhibbunahu. Karena berdasarkan dugaan mereka bahwa Allah menyukai itu. Bahwa Allah menyukai itu dan orang-orang saleh tadi menyukai itu pula. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Itu hanya sebatas dugaan, perkataan mereka. Allah bantah dalam surat Yunus ayat 18. Dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada selain Allah. Ma la yadurruhum wa la yanfa'hum, di mana selain Allah tersebut tidak mampu mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Tapi mereka mengatakan, dengan pedenya mereka mengatakan, haula'i syufa'auna indallah. Para wali dan orang-orang saleh ini adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Pemberi pertolongan kepada kami di sisi Allah. Jadi menurut mereka, Allah ridho dengan itu. Dan menurut mereka, orang-orang saleh pun mampu dengan itu memberikan syafaat. Subhanallah. Padahal Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Itu sama dengan beribadah kepada selain Allah. Jadi hanya hujjah, hanya alasan mereka. Padahal Allah klaim itu adalah ibadah kepada selain Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surat Az-Zumar ayat 3 Allah pun katakan, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong, mereka beribadah kepada selain Allah, jadikan sebagai penolong. Lalu mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Berani mereka katakan, kami sebenarnya tidak menyembah selain Allah. Tidak menyembah orang-orang saleh, tidak menyembah para wali, tidak menyembah kuburan-kuburannya, tidak menyembah fotonya, tidak menyembah gambar-gambarnya, tidak menyembah peninggalan-peninggalannya, arcanya ke apa, artefak dan sebagainya. Kami tidak menyembah itu, tapi yang kami lakukan ini liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini bentuk cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, ini cara kami untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini hujjahnya kuburiyun hari ini, jelas. Mereka datang ke kuburan para wali atau kuburan orang-orang saleh, ya, diciumlah nisannya. Bahkan pas datang itu tidak boleh berdiri, harus ruku atau sambil sujud atau sambil merangkak. Kemudian dicium batu-batu kuburan itu, lalu menangis, disampaikan sebuah keinginan, disampaikan sebuah hajat, sebuah penderitaan dan seterusnya. Ya.
Lalu mereka katakan, yang kami lakukan ini, kami tidak menyembah orang dalam kubur ini. Tapi yang kami lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Padahal Allah telah menyatakan di awal, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Orang-orang ini yang mengambil, menjadikan atau menganggap adanya penolong selain Allah, sesembahan selain Allah, mereka telah berbuat syirik. Hanya saja mereka tidak mengakui itu. Tidak mengakui itu. Nah, ini terjadi di zaman jahiliyah dan hari ini pun tetap dilestarikan oleh orang-orang jahiliyah tersebut. Bahkan orang-orang yang katanya kaum muslimin pun ikut-ikutan. Maka inilah yang tadi diantara jelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara kalian akan ada yang mengikuti tradisi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Maka ini buktinya, terbukti. Tidak satu dua perkara, ratusan perkara bisa kita temui hari ini jamaah kami cintai dan memuliakan karena Allah Ta'ala. Dan perkara terbesarnya, wahadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara syirik ini, perkara berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang saleh dan para wali ini perkara terbesar yang diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara jahiliyah terbesar yang diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka diletakkan di nomor 1. Fa'ata bil ikhlas. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang membawa agama yang murni. Ikhlas, kemurnian ibadah kepada Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Ini agama ikhlas. Kalau kita baca surat Al-Ikhlas, lihat jelas gamblang isinya. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, satu-satunya. Satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Satu-satunya ilah, sesembahan yang berhak diibadahi. Tidak perlu perserikatan melibatkan siapapun dalam beribadah kepada Allah. Tidak perlu melibatkan orang saleh. Kita beribadah kepada Allah, langsung ibadah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku ijabah untuk kalian. Tidak melibatkan perantara syekh fulan, imam fulan, ustadz fulan, buya fulan dan seterusnya, tidak. Ya. Maka fa'ata bil ikhlas. Nabi SAW datang membawa agama yang ikhlas, agama yang murni, yaitu Islam. Yang tidak ada campuran tata cara ibadah, tidak ada campuran peribadatan. Jadi murni ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbar annahu dinullah alladhi arsala bihi jami'ar rusul. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa itulah Islam, agama Allah yang dengannya diutus seluruh nabi dan rasul. Agama Islam yang dengannya diutus seluruh rasul, yaitu menyingkirkan seluruh kesyirikan. Wa annahu la yaqbal minal a'mali illa al-khalis. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan-amalan kecuali yang murni ditujukan kepadanya. Kecuali yang ikhlas, yaitu yang murni diarahkan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Wa akhbara anna man fa'ala ma istahsanu faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapapun yang melakukan kesyirikan ini, lalu dia menganggap baik, dia lakukan kesyirikan, lalu dia menganggap baik. Artinya di sini bukan berdasarkan kebodohan dia lakukan, tetapi memang dia lestarikan kebodohan itu. Ya, dia lakukan, dia menganggap itu baik. Faqad harramallahu alaihil jannah. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mengharamkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah ke dalam neraka. Wal'iyadu billah.
Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Fal ibadatu haqqun lillahi jalla wa ala la yajuzu an yu'bada ma'hu ghairu ka'inan man kana. Maka ibadah itu adalah haknya Allah. Hanya hak Allah. Dan tidak boleh Allah Subhanahu wa taala diibadahi bersama dengan yang lain. Ibadati Allah kemudian mengibadahi selainnya, tak boleh. Kainan mangkana, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun anggapan seseorang, bagaimanapun penilaian, perkiraan, oh ini orang saleh, ya layaknya kita kalau beribadah kepada Allah melalui perantaranya ini. Ini anggapan, bagaimanapun anggapan tidak dibenarkan sedikit pun mencampuri urusan ibadah ini dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fal jahiliyatu akasu hadzal amr. Maka orang-orang jahiliyah adalah kebalikan perkara ini. Fatarqu ibadatallah allati khuliqu min ajliha wa abadu ghairallah. Mereka orang-orang jahiliyah ini, padahal sebelumnya mereka diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Diutus. Tapi mereka mengingkari agama Nabi dan Rasul mereka. Sehingga mereka tinggalkan ibadah kepada Allah. Lalu mereka menuju ibadah kepada selain Allah. Tinggalkan ibadah kepada Allah, menuju ibadah kepada selain Allah. Minal asnam, seperti patung-patung. Wal asjar, pepohonan. Wal ahjar, bebatuan. Wal jin, para jin. Wal malaikah, para malaikat, wal awliya, para wali, was salihin, dan orang-orang saleh. Fasaraful ibadata li ghairillah faminhum man la ya'budu Allah aslan wa minhumul kuffar minal mulahidah wad dahriyah wa minhum man ya'budu Allah wa ya'budu ma'ahu ghairuh. Maka beragam juga tingkah pola mereka. Yang penting mereka melibatkan selain Allah dalam ibadah. Ada yang mereka itu sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Ada juga di antara mereka beribadah kepada Allah iya, tapi beribadah kepada selain Allah pun iya. Ini sama saja, ya, mereka telah berbuat kesyirikan. Wal hukmu wahid. Hukumnya sama, kata Shalih Fauzan hafizahullah taala. Hukumnya sama, sama-sama kesyirikan. Falladhi ya'budu ma'allahi ghairahu kalladhi la ya'budu Allah aslan. Maka orang yang beribadah dia melibatkan yang lain selain Allah, beribadah kepada Allah iya, beribadah kepada yang lain pun iya, maka seperti dia tidak beribadah kepada Allah. Lianna ibadatahu batilah, karena ibadahnya itu batil. Ibadahnya kepada selain Allah itu telah menghapus ibadahnya kepada Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, maka terhapuslah amalmu. Walaupun dia tadinya beribadah kepada Allah, namun ada kalanya dia beribadah kepada selain Allah, maka terhapuslah ibadahnya kepada Allah tadi. Karena kesyirikannya menghapuskan amal salehnya. Wallahu la yarda bisyirik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kesyirikan. Fallahu la yaqbalul amal alladhi fihi bid'ah kama la yaqbalul amal alladhi fihi syirk. Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan yang di dalamnya ada bid'ah. Yakni amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi ya tidak pernah mencontohkan ibadah kepada Allah lalu beribadah lagi kepada yang lain selain Allah. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah pula diamalkan oleh para sahabat. Ini bid'ah. Ya, kama la yaqbalu amal ladzi fihi syirk. Sebagaimana Allah tidak menerima ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan. Jadi dua hal di sini yang sebenarnya dia ingkari. Ya, orang yang beribadah melibatkan para wali dan orang-orang saleh dalam rangka beribadah kepada Allah, sebenarnya dia melakukan dua hal terbesar dalam Islam berupa ya hal yang mengantarkan kepada kufuran. Pertama adalah kesyirikan, syirik besar. Yang kedua adalah kebid'ahan, mengingkari Nabi dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'zamu umuril jahiliyah asyirku billah wal ibtida'. Maka perkara terbesar dari ranah-ranah jahiliyah adalah ranah kesyirikan kepada Allah dan bid'ah, mengada-ngada, membuat hal baru dalam agama.
Wa bada'a asy-syekh rahimahullah bihadhil mas'alah li'annaha akhtaru masailil jahiliyah. Perkara ini diawalkan, dijadikan perkara awal yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, karena perkara ini adalah perkara jahiliyah yang paling berbahaya. Wa li'annaha hiyal mas'alah allati bada'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi inkariha, dan perkara ini pula lah yang pertama sekali diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa da'watin nas ila tarkiha, dan perkara yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ditinggalkan. Nabi mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan. Karena ini perkara yang pertama sekali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qum fa'anzir." Ya. Bangkitlah wahai Muhammad dan beri peringatan. Peringatan dari apa? Dari kesyirikan. Wa rabbaka fakabbir, sehingga murnikan dengan tauhid, sehingga engkau mengesahkan, membesarkan Allah Rabbmu. Ini perkara pertama, perintah pertama dalam Islam, perintah pertama untuk seluruh nabi dan rasul. Maka perkara jahiliyah yang paling besar adalah perkara yang menentang dakwah nabi dan rasul ini. فَإِذَا فَسَدَ الْأَسَاسُ فَلَا فَائِدَةَ مِنَ الْأُمُورِ الْأُخْرَى. Maka perkara tauhid ini adalah perkara mendasar. Kalau dasar ini rusak, maka yang lain pun akan rusak. Tak ada lagi manfaatnya sedekah, tak ada lagi manfaatnya haji, salat, puasa, dan seluruh amalan baik yang lain. Tidak ada manfaatnya ketika seseorang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah. Ya. Barangkali di sebuah wilayah, sebuah tempat, bahkan tempat-tempat pengajian yang di situ diletakkan ya sebuah hal yang mengenang untuk jasa-jasa guru. Awalnya dijadikan sebagai kenang-kenangan. Yang paling identik di zaman sekarang adalah foto guru. Ya, foto guru ini dijadikan sebagai efek pembawa ketenangan, diletakkan di majelis ilmu. Ya, apakah gurunya ini sudah meninggal ataupun masih hidup? Bahkan sebagian yang masih hidup ridho dia di fotonya diagung-agungkan. Bahkan ada yang sampai ya, menyembah baliho ketika itu. Ya, hormat ke baliho, sujud, ruku ke baliho, foto gurunya ini. Subhanallah. Ini ada di tengah masyarakat kita, betapa jahilnya. Menganggap liqarribuna ila Allah zulfa. Ini cara kami mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Anggapannya sama. Anggapannya sama. Datang ke kuburan gurunya, majelis ilmu, ya bekas dulu gurunya di situ. Ya, tapi dipajang foto atau peninggalan ya sebagai kenang-kenangan, ya, dibuatkan lukisan, bahkan di rumah-rumah ya diperjualbelikan dulu, kemudian ditempel di rumah-rumah, ini foto guru ya. Tujuannya apa? Liqarribuna ila Allah zulfa. Subhanallah. Betapa tertipunya orang dengan tradisi jahiliyah ini. Kalau memang benar seseorang menghormati guru, jujur jadilah menghormati guru, seharusnya yang dia amalkan adalah ilmu yang diajarkan guru itu, dan ilmu yang utama adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengkultuskan guru, bukan untuk mengagungkan guru dengan derajat seperti hal yang kita bahas tadi, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan guru tersebut. Wallahu taala alam. Kita adzan dulu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi tentang persoalan jahiliyah pertama yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara kesyirikan. Yang kesyirikan ini diperindah, dipercantik oleh tipu daya setan, sehingga orang-orang tidak mengira bahwa ini adalah syirik. Lianna syaitana zayyana lahum anna hadha laysa bisyirkin. Karena setan-setan mempercantiknya, memolesnya,
amalan seperti ini seakan-akan orang-orang tidak mengira bahwa itu syirik. Padahal itu adalah kesyirikan. Yang nyata dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bantah dalih mereka. Allah bantah argumentasi mereka yang mengatakan kami tidak menyembah orang saleh. Tapi kami menjadikan sebatas perantara antara kami dengan Allah. Pemberi syafaat di sisi Allah. Dan bahasa-bahasa yang seakan-akan indah lagi. Padahal itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah samakan dengan kesyirikan. Allah samakan itu seperti menyembah selain Allah. Walaupun mereka menganggapnya bukan kesyirikan. Apapun bentuknya, pemujaan berlebihan kepada para guru yang melebihi yang seharusnya. Seharusnya ketika kita menghargai ilmu dari seorang guru, bagaimanapun guru tersebut jasanya, perjuangan dakwahnya, lama kiprahnya dalam dunia dakwah, bagaimana besarnya karya-karya beliau, tetap saja kita posisikan beliau sebagai orang saleh yang mesti kita ikuti ilmunya. Selama ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak fanatik, tidak ghulu terhadap mereka. Di mana ghulu inilah yang awal yang menjadi sebab kenapa orang-orang soleh ini dilibatkan dalam beribadah kepada Allah. Karena ada rasa ghulu tadi, hati yang berlebihan memuja, menganggap orang-orang soleh ini punya makom yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal apa jaminan kita dalam mengira bahwa mereka punya makom di sisi Allah? Apa jaminannya? Toh kita melihat hanya guru itu sebatas zahir penglihatan kita saja. Kita tidak tahu hakikat dia di sisi Allah seperti apa. Secara zahirnya itu yang bisa kita lihat. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah. Orang-orang yang masih hidup ini belum bisa dijadikan ukuran karena dia tidak aman dari fitnah. Tidak tahu kita bagaimana dalam kesendiriannya, bagaimana ketika dia berhadapan dengan keluarganya sendiri, bagaimana dia di masa-masa sepinya, bagaimana di akhir hidupnya, bagaimana di sisi Allah. Ini perkara gaib yang tidak diketahui oleh seluruh manusia. Maka bagaimana kita mengklaim dia pasti punya keistimewaan, kedudukan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini hujah mereka. Ya. Sehingga kalau disuruh berdoa kepada Allah, mereka punya hujah. Siapalah kami ini ketika berdoa? Nanti tidak diijabah sama Allah. Ya, kami ini banyak dosa. Orang yang banyak diijabah doanya oleh Allah ini Buya Fulan, Kiai Fulan, Syekh Fulan. Kita datanglah ke dia. Walaupun dia sudah meninggal, kita sampaikan hajat kita kepada Syekh itu, nanti dia yang akan sampaikan kepada Allah. Itu pasti dikabulkan. Subhanallah. Ini tipu daya setan tadi. Ya. Inilah yang membuat kaum Nabi Nuh, yang sebelum Nabi Nuh diutus, mereka sudah ada dulu nih. Ya. Mengagungkan orang-orang saleh. Mengagungkan orang-orang saleh karena beranggapan persis seperti tadi. Kalau kita langsung beribadah kepada Allah tidak diijabah. Tapi kalau melalui perantara guru-guru ini, orang-orang saleh ini, ini akan diijabah. Besar kemungkinannya. Bahkan sebagian mereka sampai memastikan. Sehingga akhirnya dipertuhankan. Sehingga ketika dakwah Nabi Nuh datang untuk menyingkirkan itu semua, mereka ketakutan. Wa qalu la tadharunna alihatakum, kata mereka. Ya, jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian ini untuk menuju Tuhannya Nabi Nuh. Jangan kalian tinggalkan. Wala tadharunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
Jangan kalian tinggalkan. Wad, ini salah satu namanya. Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini 5. Jangan kalian tinggalkan nih patung-patung yang telah kalian buat ini. Ya, untuk menuju Tuhannya Nabi Nuh yang satu ini, kata mereka. Maka dijelaskan oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Bukhari ini. Ini 5 nama adalah nama orang-orang saleh. Ya, boleh dikatakan para walinya dahulu di sana. Orang-orang saleh di masa mereka. Ya. Namun ketika mereka meninggal, orang-orang saleh ini dianggap memang kesalihan. Kalau disebut dalam riwayat orang-orang saleh memang orang-orang saleh. Yang keliru itu adalah pengikutnya. Ya. Kalau sekarang mungkin dua-duanya dianggap soleh, belum tentu soleh. Ya. Pengikutnya pun sudah mengkultuskan, bahkan mendewa-dewakannya. Ya. Kalau ada orang soleh yang rela fotonya diagung-agungkan, itu bukan orang soleh. Ya. Karena orang soleh di masa dahulu pun mereka tidak tahu bahwa itu akan terjadi. Tapi justru terjadi belakangan setelah mereka meninggal. Nah, ini yang dikabarkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Jadi ketika mereka sudah meninggal, dibuatlah kenang-kenangan ya untuk mengingatkan bahwa mereka pernah ada, pernah berjasa kepada kita, pernah ini dan itu. Namun lama-kelamaan ada ketergantungan hati. Kalau sehari tidak bertemu dengan patung ini, orang saleh ini, tidak rasanya tidak afdal. Lama-kelamaan inilah yang disembah. Ini yang disembah. Jadi tujuan mereka persis dengan apa yang dikatakan oleh Allah, liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Subhanallah. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hari ini bengisnya, marahnya orang-orang kuburiyun ya kepada dakwah salaf. Jadi kalau ada satu saja, ibarat samui tapija, satu saja kata kunci yang bisa ya menekan nih dai-dai salafi ini ya supaya tidak mendakwahkan tentang ini, mereka akan lakukan. Ya, contohnya Ustadz kita yang mengingatkan tentang ya, kuburan keramat di kampung beliau, tentang bagaimana ini kuburan keramat yang mesti diingkari. Kemudian kalimat beliau yang terakhir itulah yang dijadikan, wah ini punya muatan hukum, punya potensi untuk dijadikan gorengan hukum. Akhirnya tak masuk, namun dipaksakan dengan cara demo, dengan cara bakar-bakaran dan sebagainya. Subhanallah. Ya, kalau sekarang kan seperti itu. Ya, ketika ingin membungkam sebuah kritikan, membungkam sebuah hal yang ingin mendekatkan kita kepada Allah dengan agama Islam, kalau bisa dibungkam, dibungkam dengan apapun caranya. Dengan kekerasan susah, karena ini masih negara hukum katanya. Tapi dibungkam pun dengan hukum. Nah ini antara kemarahan kaum kuburiyun. Padahal inilah yang pertama sekali perkara jahiliyah terbesar yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya menjelang wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara ini pula lah yang paling beliau ingatkan. La taj'alu qabri 'idan wa la taj'alu qabri wathanan, dan seterusnya. Jangan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Nah, lagi-lagi beliau katakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena sebab mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat beribadah. Nah, berarti perkara ini bukan perkara Islam sama sekali. Ya. Beribadah di kuburan, baik itu para nabi, ya,
kuburan orang-orang saleh, kuburan para wali, itu bukan perkara ibadah dalam Islam, tapi itu perkara jahiliyah yang disingkirkan oleh Islam terang sekali. Tidak ada samar sedikit pun. Tidak ada kesamaran sedikit pun. Namun dibikin samar oleh orang-orang hari ini dengan istilah tawassul yang dibolehkan, tabarruk yang dibolehkan, subhanallah. Bagaimana dibolehkan? Terang-terangan perkara ini diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tertipu oleh gonggongan orang-orang yang ingin kembali menjerumuskan kaum muslimin kepada kejahiliahannya. Bersyukurlah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau belajar, terang mata kita, hati kita untuk menerima Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Allah jadikan hatinya tenang menerima Islam, walaupun dia harus tinggalkan kebiasaan jahiliyahnya. Walaupun ini perkara yang dahulu dilakukan oleh bapak-bapaknya, oleh nenek moyangnya. Perkara ini pula lah yang dahulunya dijadikan rutinitas oleh orang-orang tua mungkin, yang datang ke kuburan-kuburan. Ya, kadang-kadang setiap wilayah, daerah, kabupaten, provinsi itu punya kuburan-kuburan yang dianggap kuburan keramat. Dianggap kuburan keramat yang mampu menjawab hajah, yang mampu menunaikan nazar dan sebagainya. Subhanallah, perkara-perkara ini amatlah jauh dari Islam, tetapi mulai dimasukkan ke dalam Islam oleh orang-orang yang tidak ridha dengan Islam itu sendiri. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi ke perkataan Syekh Shalih Fauzan Allah taala, wa hakadha yajibu 'ala ad-du'ati an yahtamu bihadzal amri. Dengan demikian wajib bagi para pendakwah, tidak hanya yang di meja kajian, di mimbar-mimbar Jumat, hari raya, ataupun di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Ya, tidak hanya mereka, tapi siapapun pendakwah dalam ruang lingkup yang besarkah atau ruang lingkup yang kecil dalam rumah tangga sendiri, ya, hendaklah memperhatikan perkara ini, memperhatikan perkara tauhid. Wa an yaj'alu ad-da'wata ila at-tauhidi hiya ahammu syai'in fi da'watihim. Hendaklah para pendakwah ini menjadikan dakwahnya kepada tauhid adalah perkara terpenting dalam dakwahnya, prioritas terpenting dalam dakwahnya. Apapun pembahasan yang akan dibahas, hendaklah menjadikan tauhid sebagai perkara terpentingnya. Mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun luasnya ilmu fikih, bagaimanapun luasnya ilmu ulumul Quran, mustalah hadis dan sebagainya, sadarkan kepada manusia bahwa yang mendatangkan hukum fikih itu adalah Allah Rabbul Alamin yang satu-satunya berhak diibadahi. Fikih kita, tata cara ibadah kita ditujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Mustalah hadis yang kita bahas, pahami, sadari bahwa datangnya hadis Nabi SAW itu sebagai wahyu dari Rabbul Alamin yang satu-satunya ilah yang wajib kita ibadahi. Pelajaran tentang ilmu tajwid, tahsin ulumul Quran, pahami betul-betul bahwa yang menurunkan Al-Quran itu adalah Allah Rabbul Alamin. Maka apapun perkaranya dalam keilmuan, mesti kita pahami bahwa muara itu semua adalah dari Allah Rabbul Alamin sebagai ilah, sesembahan satu-satunya yang berhak diibadahi. Fallahu la yaqbalul amala alladhi fihi bid'ah wala ma kana fihi syirkun. Maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan apapun yang dianggap baik, dianggap saleh, tetapi di dalamnya ada bid'ah, begitu pula di dalamnya ada kesyirikan.
Wa baqiyatul islahat ta'ti tab'an lidzalik. Maka perbaikan-perbaikan yang lain, perbaikan-perbaikan umat itu bisa diperoleh hanya sebagai pengikut setelah benarnya tauhid dan ittiba kepada Nabi SAW. Kalau kita ingin memperbaiki umat, perbaikan rumah tangga umat, perbaikan hubungan anak dengan keluarga, dengan orang tuanya, perbaikan muamalah ekonomi, perbaikan hubungan masalah harta dengan manusia, perbaikan masalah kehormatan, masalah adab, tata krama, sopan santun, apapun perbaikan yang ingin kita tuju kepada umat, maka landasannya adalah perbaikan dalam tauhid terlebih dahulu. Kalau tauhid kita biarkan, kita singkirkan, maka tak mungkin kita akan memperbaiki umat. Apa yang akan membuat umat ini mau meninggalkan riba? Kalau mereka tak paham, sesungguhnya riba itu adalah bermaksiat kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Jalla wa'ala. Apa yang membuat manusia ini akan meninggalkan zina? Kalau dia tidak paham, ternyata zina itu adalah dalam rangka durhaka kepada Allah Rabbul Alamin yang memiliki hukum syariat. Jadi kalau kita ingin memperbaiki moral bangsa, moral umat masyarakat kita, diawali dulu dengan tauhid. Ini ada kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, alladzina yunaduna al-an bil mujawarah bainal adyan. Orang-orang justru mengajak kepada perbincangan untuk mendekatkan antar agama, agama yang saling berdekatan. Artinya di sini sekuler. Dia ingin mengumpulkan agama-agama yang ada. Wal mufahamah bainal adyan, saling pengertian antara agama ini dengan agama yang lain. Wa annaha kullaha adyanu samawiyah, dan mereka menganggap bahwa ini semuanya ada agama langit, agama datang dari Allah. Bal ba'dhum yatajarra wa yaqula nukaffirul yahud wan nasara. Sebagian yang lain mengatakan, wah kalau kita tak perlu mengkafirkan Yahudi dan Nasrani. Dianggap agama ini semua sama-sama baik, bisa didiskusikan, bisa dijadikan berbaur bersatu dalam keberagaman. Subhanallah. Ini perkara jahiliyah yang mereka pada kenyataannya ingin mempertahankan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh menyalahkan agama yang lain. Ini kata mereka. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah akidah wala dan bara. Akidah wala dan bara. Kemana kita harus berloyalitas? Dan dari siapa kita harus berlepas diri? Akidah itu bukan sekedar kita tahu saja, tapi harus ada sikap. Maka wala dan bara ini adalah sikap penentu akidah kita. Kalau sekiranya kita mengaku bertauhid, tapi kita wala dengan kuburiyun, kita berloyalitas dengan orang-orang kafir, mengikuti tradisi orang-orang kafir, ikut-ikutan pakai atribut mereka, perayaan mereka, sudah jelas itu Nataru, Natal tahun baru, satu paket. Tapi kaum muslimin itu ikut juga. Mana sikap berakidah kita? Apakah benar kita telah memperjuangkan Islam dalam diri kita? Atau hanya sebatas hura-hura dengan kawan-kawan, takut kehilangan teman, atau bahkan takut kehilangan pekerjaan yang dipaksa harus pakai atribut-atribut orang-orang Nasrani. Subhanallah. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Islam punya identitas. Berbicara tentang toleransi tak perlu Islam diajarkan itu. Sudah luas dengan lakum dinukum waliyadin. Islam tidak memaksa orang-orang itu dengan kekerasan meninggalkan agama mereka, tidak. Tapi Islam mendakwahkan mereka. Tapi kalau mereka bersikeras bertahan dengan agama mereka, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Tidak perlu dicampur adukan.
Tidak perlu dijadikan ya, adanya diskusi antara agama yang akhirnya adalah kepada muara kejahilan yang manusia seakan-akan dianggap dibolehkan untuk melanggengkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini pertanyaan yang kemarin dulu ya. Afwan, pertanyaan saya di luar tema. Bagaimana hukumnya jika saat ingin memulai berdagang menjual barang yang sama dengan yang dijual oleh tetangga? Barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan dimuliakan karena Allah Ta'ala. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal sesuatu selama tidak ada larangan dari syariat. Artinya ini dalam perkara duniawi. Perkara-perkara duniawi, hukum asalnya adalah mubah. Tidak ada larangan-larangan syariat di dalamnya. Maka termasuk perkara ini juga, menjual barang yang sama dengan yang dijual oleh orang lain, ini tidak ada larangan dari syariat. Nah, maka biasa saja, tidak ada masalah. Ya, karena namanya usaha mungkin bisa ditiru, tapi yang namanya rezeki itu tak bisa ditiru. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi kita merasa, wah kita pencetusnya, kita yang awal, kita yang buat. Ya. Kalau yang dibuat itu produk semisal dengan produk kita, tidak ada masalah. Tidak ada larangan secara syariah, tidak ada pula larangan secara hukum perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Nah, yang tidak boleh itu menciplak dan menjadikan merek yang sama. Ini menipu namanya. Ya, dia sama barangnya, tapi pakai juga merek orang lain. Ya, merek produsen pertama. Ya, barang sama-sama baju, tapi diambil merek produsen pertama, dibikin oleh kita barang yang sama dengan merek yang sama. Ini produk KW namanya. Ini haram. Ini menipu, bohong. Ya, kita tahu tetangga kita punya produk, ya, apalah namanya, makanan. Ya, lalu kita pun ingin bikin makanan seperti itu. Coba bikin sendiri, kembangkan sendiri, pakai merek sendiri. Jangan merek orang lain dipakai. Kalau pakai merek orang lain itu menipu namanya. Ya. Tapi kalau berdekatan, kemudian ya tidak apa namanya sama produk, itu tidak ada masalah. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kota itu satu lokasi itu penjual sepatu semua itu. Ya, dalam satu desa misalnya, satu kelurahan itu sama-sama jual sepatu. Tiap toko itu satu kelurahan sepatu semua isinya. Kalau pernah main kemana namanya itu pasar apa namanya? Lupa, di Jakarta ini. Taman Puring. Seperti itu. Itu nggak ada masalah. Sama-sama barang yang dijualnya itu. Ya. Atau ada nih wisata kuliner sama. Ini barangnya ini semua. Seperti di daerah katanya ya, di Bandung di Enhai itu. Sama jual serabi semuanya. Tapi nggak ada yang merek Enhai. Ya, karena itu nama daerah, nama tempat di situ. Jual serabi semuanya. Tidak ada masalah. Ya, kalau jalan mungkin di arah ke Pariaman jual bika saja, bika aja penyaram, tak ada masalah. Ya, rezeki masing-masing, Ya, jadi bagi kita yang ditiru jangan merasa berkecil hati. Ingat rezeki itu dari Allah. Dan bagi kita yang meniru pun bismillah saja. Namun tetap jalin komunikasi yang baik. Jangan niatkan untuk bersaing dulu. Kalau kita dagang niatnya untuk bersaing itu udah salah niat dulu. Tapi untuk saling mengisi, ya, saling melengkapi, mencari ridho, rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu niatnya. Ya, aku biar mati galihnya, wah biar lah galih itu lebih lama adanya. Itulah salah niat memang galih dah. Tujuannya supaya dagangan orang mati, itu salah niatnya. Ya. Atau supaya
pelanggan orang kawak, apanya orang tu biarlah ndak dapat apa. Kawak seorang kah? Nyo rumahnya di tengah awak tak di tepi. Awak galih awak tak di tepi, awak nomor satu pertama nampak ada orang yang lewat kah? Tangguk rapik salah dan sebagainya. Kalau itu niatnya itu memang salah, tidak dibenarkan. Maka kalau kita lihat jemaah yang kami cintai, kami muliakan karena Allah Ta'ala, ada sebuah pemandangan yang bagus di Arab Saudi yang pernah kita lihat di videonya ya. Dia tutup toko. Ya, dia punya toko tapi tutup. Kenapa? Karena di depannya ada orang yang sedang peresmian toko baru ya, dengan barang yang sama dijual dengan toko dia. Masya Allah. Bagaimana kelapangan hatinya. Ada orang di depan toko dia menjual barang yang sama dengan toko dia, tapi dia tutup dengan kalimat, mari kita ramaikan toko fulan. Mari kita ramaikan toko fulan. Masya Allah, berbesar hati sekali. Kadang awak sama-sama badun sana, ya kepandaian sama-sama ngalih sate, lo adik kakaknya kok ha. Tapi galih kakak barambahi, bang, oh kecil-kecil mereka tua, itu galihnya mereka kan pakai itu nyebut pakai di paburuk-burukan. Alah para dia kakak sama galihnya takut lo jorasaki kok kabatuka, subhanallah. Bahkan dalam tulisan yang lain pernah kita baca juga, dia tutup toko lebih awal. Ya, mungkin seharusnya tutup toko biasanya itu jam 6, tapi dia tutup jam 4. Alasan ditanya ada orang kayaknya badai capek nak tutup toko. Awaklah banyak baju Bali dari tadi. Kok kawan di Sabalah sakit tik baru jual Balinya. Biarlah orang kainyo. Galih samo. Masya Allah, betapa besarnya hati mereka jemaah. Yang mereka menggantungkan meminta rezeki itu hanya kepada Allah, bukan kepada pelanggan. Rezeki itu dari Allah, bukan dari pelanggan. Ya, pelanggan bisa saja memilih ini, memilih tempat itu. Itu semuanya arahan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasa. Jadi jangan sampai ini dijadikan sebagai ya, ajang untuk membuka sebuah permusuhan, apalagi sama-sama bertetangga, badun sanak dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka tidak terlalu cepat untuk menggurukan seseorang atau sembarangan menuntut ilmu agama, bagaimanakah cara kita menyikapi atau tahapan kita dalam menilai seorang dai yang baru dikenal? Apakah mencukupkan dengan mengetahui dari siapa beliau menuntut ilmu? Bolehkah mengetes mereka dengan beberapa pertanyaan? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini perkataan Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala di dalam menasihati kaum muslimin, khususnya ketika itu murid-murid beliau, karena agama ini adalah ilmu. Maka perhatikan dari siapa kalian mengambil ilmu ini, dari siapa kalian mengambil agama ini. Artinya memang untuk mengikuti atau berguru kepada seseorang, kita tidak bisa sembarangan. Kita harus tahu betul-betul bagaimana ya pertama sekali akidahnya, manhajnya, ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sikapnya terhadap itu. Ya tentu ada wala' dan baraknya. Ya bagaimana ya konsistensinya di dalam itu, sepak terjangnya di dalam itu. Dan itu semua tentu ada yang menilainya dari kalangan para ulama juga, dari kalangan orang-orang yang alim juga. Bukan kita, tetapi kita tanyakan kepada orang-orang yang alim, bagaimana Ustaz Fulan ini baru, beliau baru datang, bagaimana kiprah dakwah beliau ini? Sekilas di YouTube nampaknya begini, nampaknya begitu. Apakah langsung kita undang? Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala. Ya, mesti kita bertanya kepada guru-guru kita dulu. Ini di antara hal yang sangat penting. Ya. Dan para ulama pun begitu. Ada rekomendasi-rekomendasi ya, tertuliskah ataupun secara lisan disampaikan kepada murid-murid mereka, silahkan ambil dari Ustaz Fulan, dari Syekh Fulan. Nah, ini hal yang wajar dalam amanah keilmiahan.
amanah ilmu, penyampaian ilmu. Jadi tidak berupa hizbiyah ya. Ada orang-orang yang juga menulis sekarang kalau itu dianggap hizbiyah, bertanya kepada ustadz tentang ustadz yang baru dianggap hizbiyah. Tidak, ini tidak hizbiyah. Ya. Ini yang dilakukan para ulama. Ya. Kalau tidak begitu, orang akan mudah mengambil dari siapa saja yang dia kehendaki tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Nah, makanya ada rekomendasi. Ya, mungkin datang ustadz yang baru. Kalau tidak, itu yang terjadi seperti yang viral sekarang, suruh nonton ke bioskop, itu seperti itu. Bahkan ada dari kalangan ikhwah yang sudah mengaji, ya, tadinya sudah mengaji, tapi karena tertarik dengan ramainya orang, retorikanya bagus, subhanallah, akhirnya menghalalkan musik, ngajak nonton bioskop, ya, menghalalkan bersentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahram dengan dalih-dalih yang dia sampaikan. Ya, itu tadinya banyak diikuti karena tidak ditanya oleh jamaah, ini siapa? Bahkan berani mengundang secara langsung. Padahal dia orang baru yang muncul, tiba-tiba tenar. Ini fitnah jemaah. Ya, ini ujian bagi kita. Orang yang baru muncul tiba-tiba tenar, ini ujian bagi kita seluruhnya. Maka lihat-lihat dulu. Dipelajari dulu, tidak langsung percaya begitu saja. Dipelajari tentu oleh orang-orang yang lebih dahulu mengenalnya. Ya, orang-orang yang lebih dahulu mengetahui sepak terjangnya. Dengan siapa dia berguru, ya, itu perlu kita lihat. Di mana dia berguru, ya. Kemudian siapa kawan-kawannya, malah ini yang lebih dominan dalam penilaian. Siapa kawan-kawannya? Ya, tidak semua, ya, dari Jamiah Islamiyah misalnya, tidak semua bisa dijadikan tolak ukur dalam mengambil ilmu. Tapi lihat dulu dengan siapa kawan-kawannya. Ya, dengan siapa kawan-kawannya, ini sangat penting. Karena berkawan-kawan ini bagian dari wala dan barok. Kalau dia berkawannya dekat dengan tokoh-tokoh politik, sudah jelas ini. Ke situ dia walaknya itu. Ya. Lihat dengan kawannya dulu. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Tentang seseorang jangan usah repot-repot tanya kepada dirinya. Bagaimana akidah Anda, bagaimana manhaj Anda. Tidak usah repot-repot tanya kepadanya. Tapi lihat dengan siapa dia berkawan. Karena sesungguhnya dia dengan kawannya itu saling mengikuti. Itu salah satu, ya, kriteria penilaian. Ya. Maka jangan terburu-buru kita cukupkan dengan produk dugaan kita. Oh, mungkin begini, mungkin begitu. Lihat-lihat dulu bagaimana, siapa kawan-kawannya. Ya. Banyak juga yang sekarang ini menyerupai mirip-mirip nih dengan kajian salaf, mirip-mirip. Tapi subhanallah ketika dicek, oh ternyata berkawannya dengan kuburiyun. Ya. Berkawannya dengan orang-orang yang sering ziarah-ziarah kubur untuk meminta barokah ke kuburan. Ada seperti itu. Tapi dalam, ya, penglihatan kebanyakan orang, berjenggot, kemudian pecinya sudah seperti salafi, kemudian pakaiannya tidak cingkrang. Tapi lihat isi dakwahnya. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara dia berteman. Oh, ternyata lebih akrab ke sini ya, lebih dekat ke sini ya. Apalagi sekarang kan sudah ada bukti digital. Orang bisa lihat gimana track recordnya dalam bermedia sosial kah, track recordnya dia di dalam menuntut ilmu kah. Ini hal yang tidak bisa ditutup-tutupi sekarang. Kan seorang dai itu tidak turun dari langit, tidak turun dari langit dia, tapi dia datang dari perut jamiahnya, dari perut universitasnya mungkin, atau dari tempat gurunya, kepada siapa dia guru. Kemudian bagaimana riwayat dia dalam belajar, tanyakan kepada kawan-kawannya ini. Banyak hal yang bisa kita jadikan upaya untuk mengikuti seseorang ini. Wallahu ta'ala anhum. Ya, kalau sekedar kita yang menanya, mengetes dengan pertanyaan, bisa jadi kita tertipu. Ya. Kadang orang-orang seperti itu juga alim, dia tahu dia kemana arah pertanyaan kita, dia tahu. Ya, bisa kita tanya tentang bagaimana tentang tahlilan, yasinan, mungkin kita tes dengan itu. Tapi dia tahu arah pertanyaan kita, dia jawab dulu sesuai keinginan kita. Namun lama-lama terbukti dia menyelisih itu. Kan
yang kita bahas tadi, antara yang kita singgung tadi, ya dulunya ketika ditanya tentang musik, ini langkah-langkah setan masukkan, langkah-langkah setan untuk masuk ke dalam jiwa seseorang, dalam badan seseorang lewat musik katanya dulu. Wah ini orang menganggap mantap ini Ustadz Salafi ini gitu. Ya, dia katakan musik itu jeratan setan untuk masuk ke dalam jiwa manusia lewat telinga manusia. Lama-kelamaan dia main musik. Ya, karena kenapa? Kawan ini sangat berpengaruh bagi dia. Ya, apalagi sekarang berani dia katakan mana dalilnya musik haram. Dulu dia katakan ada, sekarang dia katakan mana dalilnya. Sering pelin-pelan. Ya, as-sahib sahib. Kawan itu selalu menarik. Ya, berkawan dengan pemusik, dia akan tertarik ikut jadi pemusik. Subhanallah, ini yang mesti sikap hati-hati, sikap wala dan bara yang mesti kita pertahankan di dalam mempertahankan akidah ini. Wallahu ta'ala alam.